Selamat pagi Sobat Sehat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Sobat Sehat dan keluarga dalam keadaan sehat dan tentu tetap mematuhi protokol kesehatan. Senang sekali berjumpa lagi di program Ayo Sehat, program yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Bersama saya, Elgin Fridianto. Pagi ini Ayo Sehat akan membahas tentang vertigo, di mana mereka yang mengalami vertigo akan merasakan pusing sehingga keadaan sekelilingnya seolah bergerak atau berputar. Gangguan kesehatan yang satu ini tidak bisa diabaikan dan dianggap sepele Sobat Sehat, karena vertigo yang kambuh secara tiba-tiba bisa berbahaya. Nah, sebelum memulai perbincangan dengan narasumber yang akan hadir nanti, kita simak dulu informasi berikut ini. Di antara Sobat Sehat, adakah yang pernah mengalami pusing yang hebat sampai keadaan sekitarnya terasa berputar? Nah, jika itu terjadi, bisa jadi Sobat Sehat tengah mengalami vertigo. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa sakit kepala atau pusing yang dirasakan adalah vertigo. Bahkan, tak sedikit yang mengabaikan hal tersebut. Padahal, ada bahaya yang mengintai akibat vertigo Sobat Sehat. Oleh sebab itu penting untuk mengenal lebih dalam tentang penyakit vertigo. Lantas, apa yang menyebabkan terjadinya vertigo? Umumnya, vertigo disebabkan masalah pada telinga bagian dalam atau vertigo perifer, dan sebab umum lainnya yakni masalah pada otak atau gangguan sistem saraf yang dikenal sebagai vertigo sentral. Selain penderitanya mengalami pusing sampai sekitarnya terasa berputar-putar, penderita vertigo juga mengalami gejala lainnya. Di antaranya adalah rasa mual yang cukup menyiksa. Hal ini membuat mereka yang mengalami vertigo kesulitan untuk menelan, berkeringat, muntah, bola mata bergerak tidak seperti biasa, telinga berdengung, hingga kehilangan keseimbangan yang menyebabkan penderita jadi mengalami kesulitan berdiri atau berjalan. Serangan vertigo bisa berlangsung dalam hitungan detik hingga menit. Namun ada juga penderita yang merasakan serangan vertigo dalam hitungan jam, bahkan hari. Perbedaan lama tidaknya serangan vertigo dan sering tidaknya vertigo muncul, tergantung pada penyebabnya. Dengan mengetahui penyebab vertigo yang muncul, dokter bisa menemukan jenis pengobatan yang tepat sebagai cara mengatasi vertigo. Lantas, apa yang harus dilakukan jika seseorang terserang vertigo? Bagaimana pula cara menanganinya? Dan kapan saat yang tepat bagi penderita vertigo untuk berkonsultasi dengan dokter? Ayo Sehat akan mengulasnya lebih dalam bersama narasumber yang akan hadir. Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Sobat Sehat, sudah bersama saya hadir dokter spesialis neurologi, Dr. Felix Adrian, dan kita akan berbincang seputar vertigo. Dokter, selamat pagi. Selamat pagi, Mas El. Gimana keadaannya, Dok? Sehat. Mas El, bagus. sehat? Sehat pastinya dong. Oke, Sobat Sehat, sebelumnya semua kru Ayo Sehat pada hari ini dan juga tentunya Dr. Felix ini sudah melewati protokol kesehatan yang ketat dan sudah melakukan pengecekan terhadap virus COVID-19. Nah, dokter, kita langsung bicara soal vertigo, Dok. Ini penyakit umum. Sebenarnya untuk membedakan antara vertigo dengan penyakit sakit kepala yang lainnya itu seperti apa, Dok? Oke, terima kasih Mas El. Ini sebenarnya kesempatannya sangat baik. Saya mau menjelaskan sebenarnya, Mas ya. Karena orang tuh suka salah. Sakit kepala sama vertigo itu beda banget, beda jauh itu. Ya. Nah, kalau kita bilang vertigo, biasanya bahasa Indonesia adalah pusing. Ya. Kalau yang pusing itu seperti yang Mas El tadi sempat sebut, keluarnya itu bergoyang, jadi nggak bisa berputar, ya seperti itu. Kalau sakit kepala tuh biasanya berdenyut, ya, kaku, biasanya tuh seperti migrain atau tension type headache misalnya contohnya. Nah itu jadi sangat berbeda tuh vertigo sama sakit kepala. Gitu. Oke, mungkin penjelasannya seperti apa, Dok? Itu yang membedakan mungkin ya? Ini tadi dari gejalanya. Dari gejalanya. Dari gejalanya. Gejala-gejalanya seperti apa, Dok? Kalau vertigo itu ya tadi yang seperti Mas El juga sempat bilang, itu biasanya kan pengaruhnya pusing berputar atau merasa goyang gitu, nggak stabil. Kalau yang pusing berputar itu biasanya kita bilang vertigo vestibuler. Kalau yang bergoyang kita sebut adalah vertigo non vestibuler. Oke. Nah, sebenarnya untuk penyebabnya sendiri, Dok, ini apa sih, Dok?
Penyebab dari vertigo ini Penyebab ya. dari vertigo ini, Oke, betul. sebenarnya vertigo ini sangat luas banget nih, sangat banyak bermacam-macam tipe dari vertigo. Oke, mungkin boleh dijelaskan. Tapi yang paling sering vertigo itu disebabkan oleh karena yang kita sebut benign paroxysmal positional vertigo atau Oke. biasa saya singkat BPPV atau positional vertigo. Nah, kalau karena positional vertigo ini biasa disebabkan oleh karena tersumbatnya cairan yang ada di organ keseimbangan. Biasanya Oke. saya sebutnya labirin ya. Iya. Nah, Oke. jadi ketika terjadi suatu sumbatan di area labirin tersebut, cairan labirin tersebut, dia akan timbul gejala pusing berputar yang sangat hebat sekali. Oke, Gitu. oke, oke. Bisa juga dari sisi lain, misalnya kekurangan oksigen nih, otak kita kekurangan oksigen secara mendadak. Misalnya karena perubahan posisi atau tensi kita yang rendah, itu juga bisa menyebabkan pusing. Tapi pusingnya lebih seperti bergoyang gitu. Oke, oke. Jadi agak berbeda ya. Oke, nah sebenarnya kalau untuk vertigo ini kan sebenarnya kalau tidak salah bisa muncul secara tiba-tiba, Dok. Itu penyebabnya apa, Dok? Nah, yang tadi karena adanya suatu sumbatan pada cairan organ keseimbangan tersebut, dia yang munculnya memang biasanya itu dipengaruhi oleh perubahan posisi. Oh, itu secara tiba-tiba berarti ya, Dok? Iya, ya? kan perubahan posisi biasanya kita tiba-tiba ya. Oke, Perubahan oke. posisi dari posisi badan bisa juga karena posisi kepala. Oh, oke, oke, oke. Berarti Jadi tentu ini muncul tiba-tiba bisa bahaya banget ya, Dok. Nah, kalau untuk orang-orang yang rentan sendiri terkena vertigo, itu orang-orang yang seperti apa, Dok? Ada kriteria tertentu? Oke. Nah, kalau ditanya masalah yang rentan ya, sebenarnya balik lagi nih ke secara statistik ya. Ya. Jadi memang secara statistik sendiri, vertigo itu paling sering disebabkan oleh yang saya sebut tadi, BPPV atau positional vertigo. Oke. Nah, secara statistik memang dikatakan positional vertigo atau BPPV ini mengenai sekitar pada usia yang lanjut di atas 60 tahun dan biasanya perempuan. Biasanya perempuan. Ya. Oke, oke. Nah, Dok, tentu ini perbincangan kita soal vertigo ini masih menarik. Nah, tapi kita tahan dulu, kita lanjutkan usai jeda. Nah, Sobat Sehat jangan beranjak dulu, karena Ayo Sehat akan kembali usai jeda. Kembali lagi di Ayo Sehat, program yang menyajikan informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah, Dr. Felix, kita lanjutkan perbincangan tadi sebelum jeda. Nah, sebenarnya saya ingin menanya lebih lanjut, Dok. Kenapa perempuan itu di atas 60 tahun itu lebih rentan terkena vertigo? Oke, nah ini kembali lagi, tadi kan memang positional vertigo atau BPPV ini sendiri kan lebih sering pada perempuan, saya sempat bilang ya. Nah, secara penelitian memang dikatakan fluktuasi hormon ini berpengaruh terhadap suatu cetusan vertigo. Nah, kita tahu nih pada perempuan ini kan sering terjadi suatu fluktuasi hormon pada saat dia menopause, pada saat dia menstruasi. Di sana kadar estrogen itu turun secara mendadak. Baik. Jadi karena itu juga salah satu penyebab kenapa sih perempuan lebih banyak daripada pria nih untuk kejadian vertigonya. Oh, oke. Nah, Dok, ini kan tentu mungkin harus diberikan penanganan yang serius ya, atau treatment tertentu. Sebenarnya kalau untuk durasi dari vertigo sendiri ini ada berapa macam? Nah, kembali lagi kalau kita berbicara mengenai durasi pada vertigo, kita harus lihat nih ke belakang lagi. Apa sih penyebab dari vertigo tersebut? Oke. Nah, kalau memang penyebab vertigonya tersebut adalah karena positional vertigo, biasanya singkat. Hanya 15 sampai 30 detik. Kok hitungannya hanya detik. Oh, detik. Walaupun dia bisa berulang ketika kita mengalami mencoba untuk merubah posisi. Posisi kepala atau posisi badan, ya. Tapi kalau karena disebabkan karena proses infeksi atau ada proses infeksi tertentu, peradangan, peradangan pada saraf-saraf di daerah telinga tersebut, dia bisa menyebabkan vertigo yang lebih panjang, bisa hitungannya jam, bahkan bisa sampai hitungan hari. Oke. Nah, ini kan infeksi ini tentu ada penyebab sebelum infeksi ya. Itu sebenarnya penyebabnya seperti apa, Dok? Paling sering adalah infeksi pada telinga dalam. Oh, telinga dalam. Berarti kalau kita untuk membersihkan telinga itu juga harus berhati-hati, Dok? Harus berhati-hati. Oke. Nah, kalau untuk bicara penanganan, Dok, sebenarnya untuk penanganan awal ya, seseorang mulai merasa berputar, itu seperti apa, Dok? Nah, kalau misalnya dia baru pertama kali nih mengalami serangan vertigo ya, ada baiknya kalau memang dia baru pertama kali, coba dia langsung istirahat. Posisi tidur terlentang ya kalau bisa ya. Istirahat, tidur dulu sejenak. Oke. Kita berharap dengan dia istirahat, sirkulasi oksigen ke otaknya kembali pulih ya. Dan juga saya sarankan untuk menghindari pergerakan yang mendadak nih. Pergerakan kepala untuk nengok kiri, nengok kanan kalau bisa pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan, betul. Pergerakan badan juga sangat berpengaruh. Jangan pada saat kita mau bangun secara mendadak
Yap. Jadi kalau bisa miring dulu, baru kita bangun. Oke. Nah, dok, bicara soal vertigo dengan hipertensi, apakah ada hubungan tertentu yang kedua ini berkaitan, dok? Oke. Nah, sebenarnya kita kalau melihat vertigo ini harus melihat penyebabnya apa nih, Mas? Saya harus bilang selalu gitu. penyebabnya ya. Karena penyebabnya ini yang lebih penting, karena kita mengobati vertigo adalah kita obati penyebabnya. Oke. Nah, kalau misalnya penyebabnya karena ada suatu sumbatan pada pembuluh darah otak misalnya, ya, atau yang biasanya kita sebut stroke nih, Ya. itu sangat berhubungan sekali dengan suatu peningkatan tensi darah. Oke. Gitu, ya. Tapi clue-nya kalau memang terjadi suatu stroke dengan gejala vertigo, biasanya ada gejala penyerta yang lain nih. Hanya vertigo kan bisa ada kelemahan paru tubuh, bibir mencong dan sebagainya. Nah, justru yang saya mau tekankan juga di sini, justru high sodium diet ini justru berhubungan dengan vertigo. Itu banyak penelitiannya. Banyak penelitiannya ya. Oke. Dok, sebenarnya kalau untuk kondisi psikis dari seseorang yang menderita vertigo ini berpengaruh nggak, dok? Kondisi psikis, oke. Ada yang disebut penyakit dengan namanya psychogenic dizziness. Oke. Jadi memang pada pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan memang ada keluhan tuh biasanya vertigo. Biasanya ngerasa, Iya, gitu bisa tiba-tiba pusing seperti itu. Nah, tapi di sisi lain juga saya banyak ketemu pasien dengan keluhan vertigo, ya, karena dia dipengaruhi oleh stres. Karena dia stres, dia kurang tidur atau stres ya. Yap. Jadi dia menyebabkan pusing. Tapi biasanya pada pasien-pasien yang kurang tidur atau stres biasanya lebih bergoyang ya pusingnya, bukan yang muter yang hebat seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk komplikasinya sendiri, dok, ini vertigo ini bisa menyebabkan apa, dok, komplikasinya? Yang paling parah ya kalau misalnya kita terkena vertigo ya jatuh ya. Iya, tetap pusing, hilang berputar. keseimbangan ya. Nah, justru yang saya juga mau tekankan juga adalah vertigo ini juga bisa merupakan suatu komplikasi dari penyakit-penyakit penyerta yang sudah dimiliki pasien sebelumnya. Oke. Nah, penyakit-penyakit penyertanya itu apa aja, dok? Tadi kan ada stroke, hipertensi misalnya, juga ya. Oke. Ada apa lagi? Misalnya dia punya gagal jantung misalnya. Gagal jantung. Ya. Oke. Jadi pompa jantungnya menuju ke otaknya berkurang. Itu bisa menyebabkan suatu gejala vertigo yang merasa seperti melayang. Atau dia punya penyakit kencing manis misalnya, ya. Penyakit kencing manis juga bisa menyebabkan suatu hipotensi pada pasien, ya. Jadi bisa juga tuh gejalanya seperti melayang. Atau juga menarik adalah sering juga pada pasien-pasien pasca trauma. Jadi dia habis terbentur kepalanya. Habis itu dia trauma punya keluhan. tertentu ya. Ya, trauma kepala dia. Trauma kepala ya. Setelah itu dia ada keluhan vertigo. Oke, berarti sekali lagi saya ulang berarti ya, dok ya. Berarti untuk mengobati vertigo kita harus mengobati penyebabnya. Yep, Nah, kalau untuk yang trauma ini kan tentu cukup lama ya, karena kan memang untuk seseorang untuk bisa mengatasi sebuah trauma ini kan berbeda-beda ya. Itu ada terapi khusus dari dokter sendiri mungkin untuk yang dari penyebabnya itu dari trauma. Untuk trauma sih enggak ya sebenarnya secara spesifik. Semua latihannya memang lebih ke medikamentosa dan juga rehabilitasi biasanya. Oh, rehabilitasi. Ada rehabilitasi khusus pada pasien-pasien pasca trauma biasanya. Oke, baik. Nah, tentu kan ini bisa menjadi sebuah, orang bilangnya suges, padahal dia ternyata biasa aja, taunya ternyata dia mengidap vertigo. Itu sebenarnya awal dia bisa mengetahui, kayaknya ini vertigo nih. Itu dia deteksi awal berarti ya, dok ya. Ini apakah dia harus minum obat aja atau mungkin harus konsultasi ke fasilitas kesehatan? Nah, saya selalu berusaha menekankan seperti ini, karena misalnya vertigo itu hanya sebuah gejala, ya. Jadi kita harus mengobati adalah penyebab dari penyakit vertigo tersebut. Jadi kalau memang pasien ini baru pertama kali mengalami keluhan vertigo dan dirasa cukup berat, saya sarankan pasien ini untuk konsultasi ke dokter. Langsung berarti ya? Yap, karena kalau misalnya dia tunda, takutnya salah pengobatan nanti akan berakibat mistreatment, jadi salah pengobatan di belakangnya nanti. Oke. Atau pasien yang sudah tegak nih diagnosis vertigonya, cuma dia mengalami muntah hebat misalnya, tidak bisa makan, tidak bisa minum, itu kan juga cenderung menjadi suatu dehidrasi ya. Terus saya juga sarankan untuk segera pergi ke dokter. Oke. Nah, ini kan vertigo kan tadi dokter bilang berhubungan dengan kerusakan syaraf ya. Nah, tapi sebelumnya jangan dijawab dulu, dok, karena usai jeda Ayo Sehat akan kembali lagi. Jangan beranjak dulu, tetap di Ayo Sehat. Masih di Ayo Sehat, program yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah, Dokter Felix, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Nah, dokter, tentu ini kan harus melakukan kegiatan tertentu. Ya, maksudnya kita di rumah saja sekarang saat pandemi. Tentu ini kan menjadi sebuah faktor yang bisa menyebabkan orang terkena vertigo, apalagi harus kerja di depan laptop dengan waktu yang cukup lama. Ini ada kaitannya nggak, dok?
dengan vertigo? Oke. Ya ini kebetulan sekali nih, saya akhir-akhir ini semenjak pandemi saya ada beberapa kali ketemu kasus pasien dengan vertigo karena gangguan pada otot-otot lehernya nih. Oke, oh sini ya? Ya, pada otot-otot lehernya. Jadi memang bisa juga disarankan pada pasien-pasien yang mengalami vertigo karena kekakuan pada otot-otot leher, sebaiknya dilakukan stretching. Oke, melakukan stretching sebelum melakukan kegiatan. Kegiatan, Oke. karena kalau misalnya otot-otot lehernya ini lebih rileks, lebih lemas, biasanya gejala vertigo itu sendiri akan hilang. Walaupun juga sangat jarang sebenarnya. Jarang ya. Ya. Tapi untuk hubungannya sendiri, berarti ini kaku bagian leher akan Ya. berhubungan dengan syaraf yang ada di kepala. Betul. Ya, oke. Nah, untuk dari dokter Felix sendiri, mungkin sesuatu yang bisa dilakukan untuk seseorang atau mungkin dihindari juga terhadap seseorang atau sobat sehat yang ada di rumah agar terhindar tentunya dari penyakit vertigo. Oke. Nah, untuk penyakit vertigo ini kan sebabnya sangat banyak ya. Jadi ketika kita mau terhindar dari penyakit vertigo atau pasien sudah dengan vertigo, untuk mengurangi dari gejala vertigo tersebut, saya sarankan adalah istirahat yang cukup. Oke. Karena istirahat yang cukup biasanya bisa Mengurangi ya? memperingan atau Memperingan ya? gejala dari vertigonya. Kedua, hidrasi yang cukup. Jadi minum air kalau bisa 2 liter per hari. Oke, 2 liter per hari. Kelola stres. Ya, jadi stresnya ini dijaga, jadi jangan terlalu berlebihan. Yang keempat juga kalau bisa olahraga nih. Oke, Olahraganya memang saya sarankan adalah olahraga yang kardio, ya. kardio. Ya, boleh lari, boleh jalan, boleh naik sepeda, terserah. Tapi disarankan adalah 30 menit per setiap olahraga. Dengan 5 kali seminggu, durasinya sekitar 30 menit tiap kali olahraga. Tiap kali olahraga 30 menit, 5 kali Seminggu. dalam waktu seminggu. Oke, nah dok tadi bicara soal minum juga harus 2 liter per hari. Nah, bicara soal makan, kira-kira ada yang harus dihindari mungkin? Atau mungkin ada makanan yang bisa dikonsumsi untuk bisa menghindari dari vertigo? Oke. Untuk yang dihindari sebenarnya udah banyak nih penelitian yang saya sempat bilang ya. High sodium diet, jadi makanan-makanan bersodium tinggi, ya. Oke. Ya bisa jadi vetsin, penyedap makanan, gitu ya. Oke, baik. Dan jangan lupa, high sodium diet juga banyak pada makanan-makanan berpengawet, ya. Jadi makanan-makanan Snack-snack berpengawet, seperti itu ya, dok, ya, harus dihindari ya. Sosis yang sudah ada sudah berpengawet itu juga sebenarnya dihindari. Dan juga yang harus dihindari adalah minuman bersoda. Minuman bersoda? Ya, karena yang gula dengan pemanis buatan juga sangat berisiko untuk menyebabkan suatu vertigo. Gitu. Nah, kalau untuk makanan yang bisa diasup untuk bisa menghindari? Yang lain sih saya rasa tidak ada. Aman ya? Berarti kecuali makanan-makanan yang berpengawet gitu ya. Oh, kalau untuk ini kan tadi bicara sebelumnya duduk terlalu lama ini bisa menyebabkan otot bagian leher ini akan tegang dan juga berakibat pada vertigo. Sebenarnya kalau dari dokter sendiri, ada gerakan-gerakan khusus nggak sih sebenarnya untuk bisa merilekskan? Merilekskan. Oke, sebenarnya untuk pada pasien-pasien yang dengan vertigo, sebenarnya banyak tuh teknik-teknik rehabilitasinya. Iya. Ya. Tapi mungkin yang bisa dilakukan di rumah, mungkin yang saya bisa sarankan adalah hanya 2. Yang pertama adalah namanya Cotton Coxsey, ya. Yang pertama adalah Cotton Coxsey, yang kedua adalah Brendorf maneuver. Brendorf maneuver. Oke, itu seperti apa, dok? Nah, kalau Cotton Coxsey itu dia kita minta pasien untuk melirik ke kiri ke kanan dengan cepat, ya. Tanpa menggerakkan kepala atau bagaimana? Tanpa menggerakkan kepala. Oke. Ke atas ke bawah tanpa menggerakkan kepala juga bisa seperti itu. Lalu bisa juga kita fokus pada tangan kita, ya. Kita gerakan kepala tapi matanya tetap fokus. Tetap ke situ. Yap. Oke. Kita belok kiri belok kanan tapi matanya tetap fokus ke jari kita. Nah, itu yang Cotton Coxsey. Sebenarnya banyak sekali modifikasinya, ya. Cuma saya sarankan yang simple deh, yang supaya bisa dilakukan Sobat Sehat di rumah ya. Bagaimana, dok, pertama kali? Ini sebenarnya sangat simple, bisa kita kerjakan bahkan pada saat kita lagi duduk-duduk santai sebenarnya ini. Oke. Ya. Nah, jadi mudah Mas L tinggal melirik ke kanan, melirik ke kiri, terus ke ya. kiri. Dengan awalnya boleh sedikit lambat, semakin lama semakin cepat gitu. Oke. Ya, boleh 10 sampai 20 kali kita ulang. Oh, kanan kiri kanan kiri. Lalu atas bawah. Atas bawah. Hanya matanya aja ya, kepalanya tidak boleh bergerak. Nah, setelah 10 sampai 20 kali, boleh kita lanjutkan dengan modifikasi berikutnya adalah dengan tangan nih. Mas L tangannya fokus, matanya fokus ke jari, tapi kepalanya bergerak. Jadi, atas bawah gitu. Ya. Kiri, kanan gitu. Oke, baik. Boleh diulang 10 sampai 20 kali. 10 sampai 20 kali ya. Ya. Ini berarti dilakukan saat sudah mulai membaik, karena kalau pada saat dia lagi vertigonya lagi hebat, bisa udah berarti. malah akan memicu dia. Malah akan. Ini namanya terapi habituasi. Jadi kita
membantu untuk mengurangi gejala vertigonya ketika terjadi suatu serangan lagi. Lalu yang kedua adalah terapi namanya manuver namanya Brendarov. Brendarov manuver ini juga sebenarnya juga sangat simpel ya pada pasien-pasien dengan positional vertigo ya, khusus pada pasien dengan positional vertigo sangat disarankan untuk melakukan yang namanya Brendarov manuver ini. Nah, untuk melakukan Brendarov manuver sebenarnya agak repot nih karena kita butuh space yang lebih besar ya. Karena ketika kita lakukan Brendarov manuver kita biasanya harus tidur ke sebelah nyamping ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Berarti seperti ini ya, seperti olahraga secara keseluruhan berarti ya, pakai matras mungkin. Pakai matras, ya? cuman gerakannya simpel sih. Kita hanya tengokkan kepala kita ke 45 derajat ya, 45 derajat ke kanan, lalu kita jatuhkan badan kita ke sebelah kiri. Biasanya kita tunggu 30 detik, lalu kita bangun lagi, lalu kita arahkan kepala kita ke sebelah kiri 45 derajat, lalu kita jatuhkan badan kita ke sebelah kanan. Kita tahan 30 detik. Tahan 30 detik ya. Tentu itu bisa meringankan berarti ya, Dok ya. Iya, itu bisa diulang 5 kali sehari deh. 3 kali sehari tapi dalam satu periode sekitar 5 kali. 5 menit. 5 kali. 5 kali. 5 kali ke kiri ke kanan. Kali kiri kanan. Pagi, siang, sore, malam gitu misalnya. Pagi, siang, sore, dan malam. Iya. Mungkin terakhir nih Dr. Felix. Dokter mungkin boleh memberikan himbauan mungkin atau mungkin pesan juga ya kepada sobat sehat di rumah. Tentu ini vertigo ini kan tentu untuk bisa menyembuhkannya harus menyembuhkan penyakit penyertanya. Nah, monggo. Mungkin untuk sobat sehat semuanya, saya sarankan bila baru saja mengalami suatu vertigo, ada baiknya kita segera ke dokter. Kenapa saya bilang gitu? Karena vertigo itu adalah suatu gejala penyakit, jadi bukan penyakit sesungguhnya. Yang kita harus obati adalah penyakit di belakang dari vertigo tersebut. Karena terapi yang tepat dan juga rehabilitasi yang tepat akan mengurangi gejala vertigo dengan lebih baik. Kalau terapinya salah, biasanya akan memperpanjang durasi dari vertigo tersebut. Mungkin sekian. Dr. Felix terima kasih untuk informasinya. Semoga sobat sehat di rumah ini udah mulai aware ya. Untuk bisa menyembuhkan vertigo ini harus menyembuhkan terlebih dahulu penyakit penyebabnya. Sobat sehat, usai sudah perjumpaan kita pada program Ayo Sehat pada hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto bersama Dr. Felix pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.